Halo, kembali lagi dengan saya RA. Kali ini saya akan melanjutkan lagi permainan The Wild Darkness. Tentu saja video ini adalah lanjutan dari hari ke-600. Dan saya berterima kasih kepada kalian semua karena saya sudah mencapai 220 subscribers. Pokoknya kalian terbaik dan saya berterima kasih kepada kalian. Buat kalian yang kurang paham dengan isi videonya, silakan aktifkan terjemahan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Hari ke-601 diawali dengan saya membuat perisai kayu. Ya, walaupun perisai kecil tapi ada plusnya dan nambah darah. Jadi perisai mithril saya ganti dengan perisai kayu plus 2. Pada sore hari, saya teleportasi ke tambang kuno untuk turun ke lantai 12. Kemudian pada hari ke-602 sampai 608, saya menjelajahi tambang ini untuk mencari logam dan juga membunuh para monster tambang. Bye, have a great time. NANI?! お前はもう死んでいる。Hari ke-608, saya langsung masuk ke ruangan bos Minotaur. Bos ini sangat menyebalkan karena sering lari-lari untuk menambah darah. Di tempat lantai 15 ini sebenarnya ada satu bos lagi, yaitu bos penjaga gerbang. Bos ini adalah syarat untuk ending ketiga. Tapi karena saya tidak mencari ending ketiga, jadi bosnya tidak keluar. Hari ke-609, saya langsung pulang ke base untuk merapikan barang-barang yang sudah didapat dari tambang tersebut. Lalu pada hari ke-610 sampai 611 saatnya saya pergi ke roll 7, yaitu masuk di bawah tanah alias lubang aneh pada lantai 2. Sesampainya di roll 7, saya belum bawa logam yang dibutuhkan. Jadi saya langsung balik lagi ke base untuk membawa 2 emas batangan, 2 mithril batangan, 10 batu, dan 2 kristal mana. Akhirnya pada hari ke-612 sampai 613, saya memperbaiki roll ke-7 dan langsung mengupgrade tablet dimensi yang ke-5. Setelah semuanya diperbaiki, saya langsung pulang lagi ke base
untuk mengambil berbagai macam ramuan dan mengambil semua susu kambing. Malam hari, saya langsung pergi ke megalit misterius dan menekan pilihan kedua, yaitu tempat suci elf. Jadi pada hari ke-614 sampai 615 saya langsung pulang lagi untuk membuat helm robot, memperbaiki perisai, dan membuat ramuan kedinginan. Hari ke-616 sampai 617 akhirnya saya menelusuri lantai satu ini. Tentu saja saya menelusuri tempat ini dari hari ke-618 hingga 625. Ketika ada alat tempur, saya langsung pilih senjata tumpul. Hari ke-625, ini dia bos penyihir linglung yang ada pada prolog game ini. Penyihir ini sangat menyebalkan. Dia selalu teleportasi hingga membuat saya emosi. Setelah mengalahkan penyihir linglung, tiba-tiba penyihir ini menjatuhkan kepingan pusaka elf. Lumayan dapat buku mantra serangan kilat, jadi saya ambil. Hari ke-626, akhirnya saya langsung pulang ke base untuk merapikan barang-barang dan memperbaiki perlengkapan. Hari ke-627 sampai 628 saya langsung pergi ke gurun tak berujung untuk membuka portal baru, yaitu portal pusaka elf yang didapat dari penyihir tadi. Karena di sini tempatnya sangat dingin, jadi saya langsung pulang lagi ke base untuk mengambil perlengkapan hangat. Hari ke-629 sampai 631 saya memiliki rencana untuk membuat pintu keluar portal. Jadi saya bikin untuk base dan di dekat portal gurun tak berujung, supaya bisa langsung teleportasi ke tempat tujuan.
Karena saya sudah mantap dan yakin, akhirnya masuk ke tempat pusaka ini. Hari ke-632 sampai 639, saya menjelajahi tempat ini untuk mengambil mineral logam dan juga membunuh monster. Tentu saja saya kabur jika bertemu ikan piranha. Menambang Menambang logam adalah apa ya? Ya pokoknya kita harus sering-sering nambang logam aja. Hari ke-638 saya bertemu dengan iblis berapi. Bos ini termasuk mudah. Setelah mengambil hadiah, saya langsung turun ke lantai berikutnya. Ternyata selain beruang di base saya, mereka juga hidup di dalam gua. Saya baru sadar, ternyata obor saya habis dan saya tidak membawa semak. Hari ke-639 sampai 640 akhirnya saya pulang ke base untuk menyimpan barang-barang dan juga membuat obor yang banyak. Kemudian saya langsung balik lagi ke tempat pusaka elf. Hari ke-641 akhirnya saya tidur. Hari ke-642 saya menemukan tempaan artisan. Langsung saya pilih pedang jagoan terlupakan. Lalu pada hari ke-643 saya bertemu dengan saudara kembar dari bos roll keempat. Dan pada hari ke-644 karena susu kambing saya basi, saya langsung meminumnya. Tidak masalah diminum dalam dunia Dual Darkness. Kecuali saya meminum susu basi di dunia nyata, saya akan masuk rumah sakit. Hari ke-645 saya terkena perangkap dan akhirnya jatuh. Lalu saya naik lagi untuk menelusuri tempat hingga 100% dari hari ke-645 hingga 648. Hari ke-648, ini dia, bos Raja Kegelapan Teror. Raja Kegelapan Teror ini sangat menyebalkan, karena dia memiliki efek ledak dan membawa bayangannya. Di sini saya tidak skip bagian ini, sehingga kalian bisa melihat serangan raja tersebut. Oke, selamat berjuang. Oh iya, perlu kalian hindari ledakan dengan cara kalian menempati di cahaya penjaga.
Akhirnya saya selesai mengalahkan Raja Kegelapan Teror dan misi saya selesai. Sebetulnya ada misi mudah yang memang saya sengaja gagalkan karena misi tersebut sudah sering saya lakukan. Hari ke-649, akhirnya saya pulang dengan selamat. Hari ke-650, saya langsung menyimpan barang-barang lagi. Kemudian, saya membuat kandang hewan peliharaan sebanyak 4. Hari ke-651, saya pergi ke megalit misterius untuk menekan bagian atas, yaitu waktu berhenti. Karena di sini tempatnya sangat panas sekali, jadi saya putuskan untuk kembali lagi ke base. Lalu saya mengambil ramuan kedinginan dan memperbaiki semua perlengkapan. Akhirnya saya langsung masuk lagi ke waktu berhenti. Hari ke-652 sampai 658, saya langsung menelusuri tempat ini untuk mencari logam, menyerang musuh, dan juga mencari ruangan bos terakhir. Bisa-bisanya saya terkena double perangkap. Dan saya minta maaf jika video ini saya potong-potong, jadi ya biar cepet aja sih gitu. Hari ke-658, akhirnya saya masuk ke ruangan bos terakhir, yaitu penjaga gerbang. Badannya terlihat sangat six pack. Gimana sih rasanya? Setelah mengalahkan bos, saya langsung mengambil hadiah dan mencari bola ruang waktu. Langsung saya tekan bolanya.
Akhirnya saya mendapatkan ending 4 pada hari ke-658 di permainan The Wild Darkness. Tomorrow. Terima kasih sudah menonton video perjalanan 601 hari hingga 658 hari di permainan The Wild Darkness. Apa saya perlu melanjutkan lagi untuk hari ke-700? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Tolong subscribe, like, komen dan juga share supaya saya semangat dalam membuat video dan juga semangat dalam unggah konten. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di part berikutnya. Yasih.